Shalom, saudara-saudara, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan satu tema, yaitu peran gereja di tengah masyarakat. Peran gereja di tengah masyarakat. Apa maksudnya ini? Oke, kita akan perhatikan yang pertama, kata dari peran ini, saudara. Peran itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dilakukan menjadi tindakan seseorang di dalam satu keadaan. Satu misal, mereka berada di dalam kondisi mungkin dalam keluarga lah. Maka dia harus berperan. Dia berperan sebagai seorang bapak. Kalau di dalam satu hal pendidikan, dia berperan sebagai seorang guru atau dosen. Jadi peran itu artinya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam satu keadaan. Ya, misalkan saja sekarang saya berperan, karena pada waktu itu saya ikut satu drama atau komedian. Nah, saya berperan sebagai seorang Madura. Berperan sebagai seorang Madura walaupun saya bukan orang Madura sebenarnya. Dharma Bangcong. Saya nggak jadi dalam bahasa Madura, ya. Nah, saudara, dulu saya seperti itu berperan. Saya pernah menjadi penyanyi dulu, ya. Ikut menyanyi di band-band, band apa, band Wono, band ini, gitu, ya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, tetapi ketika saya berbeda profesi sekarang, beralih profesi, maka saya berperan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, yang tugasnya adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dikatakan peran, ya. Jadi peran itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam situasi yang tertentu, ya. Haleluya. Nah, sedangkan gereja sendiri itu mempunyai makna bukan gedungnya, saudara. Ya, kalau kita berpikir bahwa gereja itu adalah gedung, itu salah. Memang tidak bisa dipungkiri lah kalau kita ditanya oleh seseorang, kemana? Mau ke gereja. Ternyata kita masuk gedung gereja. Ya. Tetapi yang maksud sesungguhnya dari gereja itu bukan gedung, ya. Sebab kalau kita berpikir hanya gedung itu sebagai gereja, maka kita akan berusaha membangun gereja sebesar-besarnya dengan kelengkapan aksesoris yang ada di dalam gereja, begitu megahnya, mewahnya. Nah, akhirnya sasaran kita keliru di dalam mengiring Tuhan. Ya, gereja itu sesungguhnya adalah orang-orang, pribadi-pribadi yang sudah mengalami ketebusan dari Tuhan, sudah ditebus, sudah percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka menjadi orang yang sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus. Itu gereja. Jadi sekali lagi bukan gedung, ya saudaraku, ya. Sehingga kita berlomba-lomba untuk membangun gedung gereja, ya. Sedangkan yang gerejanya kecil menderita. Sekali lagi bukan. Jadi kalau saudara memiliki gereja kecil, ya jangan takut, ya. Jangan sedih. Ya, sebab yang diperhatikan oleh Tuhan gereja itu bukan gedungnya, tetapi pribadi-pribadi orang yang ada, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sedangkan yang dimaksudkan dengan masyarakat, satu masyarakat itu adalah satu kelompok massa, ya. Orang yang hidup bersama-sama dan menghasilkan, memunculkan satu kebudayaan, yang memunculkan suatu kebiasaan, ya. Karena mereka merupakan satu komunitas, ya. Mereka akan memunculkan satu keadaan, ya. Profesi yang kemudian dikembangkan di situ. Nah, satu misal saja ketika saya pertama kali masuk di daerah tempat pelayanan saya di sini.
Karena kami tinggal di kampung, maka orang kampung itu juga punya kebudayaan, punya kebiasaan, dan mereka sering minum minuman keras, sering mabuk-mabukan. Di samping mereka suka berjudi dengan melombakan burung merpati, ya. Tapi satu ciri khasnya adalah mereka suka mabuk. Dan sepanjang saya kalau berjalan di kampung itu, maka setiap di depan rumah itu banyak orang yang suka minum-minum. Nah, saya lewat, kadang-kadang saya dipanggil, Pak, sini. Waduh, kenapa ini ya? Nah, kemudian saya datangi, silakan duduk Pak. Saya duduk. Maka kemudian saya disodori makanan-makanan yang disajikan. Ya, puji Tuhan, memang pada saat itu gigi saya masih lengkap ya. Sehingga kemudian ya saya makan aja makanan-makanan itu. Tetapi kemudian saya disodori minuman keras untuk saya minum. Nah, untuk ini saya kemudian berkata, maaf Pak ya. Untuk yang ini saya nggak bisa, karena kalau saya minum dan saya kemudian membiasakan diri minum minuman seperti ini, saya nggak bisa khotbah, ya. Jadi maaf, saya nggak bisa terima yang ini. Nah, mereka menyadari, saudara ya. Untungnya mereka menyadari dan mereka mempersilahkan saya pergi. Nah, sejak saat itu kemudian tradisi mereka, budaya mereka yang biasa minum-minum di teras rumah nggak muncul lagi, tapi di belakang rumah. Inilah masyarakat ya, yang memunculkan satu kebiasaan, satu tradisi, dan kita sebagai orang Kristen diberikan kesempatan untuk berperan di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti bahwa seperti peribahasa di dalam bahasa Indonesia, di kandang kambing kami ikut ngembek, di kandang ayam kami ikut berkokok, di kandang sapi kami ikut muak. Bukan saudara, kita harus tetap bisa menampilkan diri kita sendiri, siapa kita ini, ya. Haleluya. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, Tuhan ingin gereja, orang-orang yang sudah ditebus itu berperan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah dunia kita berada ini. Walaupun Tuhan sendiri mengatakan kita bukan berasal dari dunia. Kok bisa? Kok bisa kita bukan dari dunia? Betul. Memang sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita lahir di dunia. Tetapi kita bukan orang-orang duniawi, istilahnya begitu ya. Nah, seperti Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia, kata Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 19 di situ dikatakan, sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia itu akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, ya, melainkan aku telah memilih kamu, aku telah mengalihkan kamu dari dunia ini. Nah, sebab itu dunia tidak menyukai kamu, dunia membenci kamu. Jadi saudara, kita memang berasal dari dunia, tapi setelah kita percaya Yesus, kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita bukan dari dunia lagi. Kan orang-orang yang menuruti ya tata cara kehidupan, aturan atau kehidupan cara duniawi lagi, tapi kita sudah berubah. Kita bukan dari dunia, tetapi bukan berarti kita lepas dari dunia, karena Tuhan inginkan kita berperan di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Nah, dengan cara bagaimana kita bisa menempatkan diri kita untuk bisa berperan di tengah-tengah masyarakat? Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dengan cara yang bagaimana kita bisa memiliki peran di tengah-tengah masyarakat dunia ini? Nah, saudara yang kekasih, ada dua hal di sini yang dimunculkan. Cara bagaimana kita bisa tampil dan kemudian berperan di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Ya. Nah, yang pertama, kita tampil sebagai garam. Ya, artinya bahwa melalui kalimat kita, melalui perkataan kita, melalui suara kita bisa jadi berkat di dunia ini. Yang kedua,
kita tampil sebagai pelita. Ya, artinya lewat sikap hidup, lewat perbuatan, lewat tindakan kita bisa menjadi berkat bagi dunia di mana kita ada sekarang ini. Itu maksudnya, ya. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Di situ Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Garam di tengah-tengah dunia ini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa jadi dihasilkan? Nah, tidak ada gunanya lagi kecuali dibuang dan diinjek-injek orang. Nah, kita sebagai garam di dunia, tapi garam yang tetap berfungsi sebagai garam tidak sampai kehilangan asinnya, ya. Dan yang kedua tadi dikatakan kamu adalah terang dunia. Dunia ini dalam kegelapan, saudara. Ya, dalam arti bahwa di zaman modern ini penerangan bisa dibuat dari segala macam bahan, dari segala macam cara. Tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, dunia ini sedang berada di dalam kondisi kegelapan. Ya, karena dosa. Tetapi kamu adalah terang dunia. Nah, kalau kota yang terletak di atas gunung, yang dalam kota itu banyak sekali pelitanya, maka tidak mungkin gunung itu tersembunyi, kota itu tersembunyi, pasti kelihatan. Ya. Bayangkan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, yang pertama kita perhatikan bahwa kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini berperan sebagai garam. Ya, haleluya. Nah, tadi dikatakan dalam Matius pasal 13 sampai yang 14, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa? Dengan apa lagi jadi asinkan? Maka tidak akan ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjek-injek orang. Ya, Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu, kalimatmu, suaramu itu senantiasa muncul dengan penuh kasih. Jangan hambar, jangan tawar, jangan sampai tidak ada asinnya. Ya, sehingga kamu tahu seharusnya bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita menjadi garam ini artinya kita berperan untuk menjadi saksi, jadi berkat bagi dunia ini dengan kalimat kita, dengan suara kita, dengan perkataan kita. Jangan sampai kita menjadi tawar. Perkataan kita tidak bisa menjadi berkat, itu salah, saudara ya, salah. Nah, Tuhan ingin kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Garam sangat-sangat dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan. Makanan saja tanpa garam kacau. Tidak ada artinya, tidak ada nikmatnya. Minuman ataupun apa saja, ya garam itu sangat dibutuhkan. Walaupun mungkin garam itu tidak disebutkan lagi. Anda kata makanan itu makanan kurang garam, baru garamnya itu yang kurang asin, baru garamnya itu yang kemudian dicetuskan. Mana pun tidak asin, mana kurang sedap, kasih garam. Tapi kalau makanan itu sudah enak, garamnya nggak disebut lagi. Waduh, enak sekali makanan ini. Makanannya yang dipuji, bukan garamnya. Kita memang tidak menuntut pujian, seperti ya. Sekali lagi, garam sangat dibutuhkan di dalam berbagai kebutuhan. Ayub pasal 6 ayat 6 mengatakan, dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Ya, artinya bahwa tidak mungkin orang makan makanan tawar. Ya. Mereka membutuhkan rasa dalam makanan. Atau apakah putih telur? Saya pernah makan putih telur, pasti dicampurlah ya dengan garam supaya bisa dinikmati. Amin. Ya. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana caranya garam itu bisa berguna? Nah, bagaimana garam itu bisa dinikmati, bisa berguna? Nah, garam itu harus melarut, lebur di dalam segala kehidupan. Nah, kalau kita menyendiri saja di rumah, nggak pernah keluar,
Bagaimana kita bisa menjadi garam, menjadi satu kesaksian bagi yang lain untuk kemuliaan nama. Garam itu harus melarut di dalam segala kehidupan, tetapi tanpa menuntut penghargaan. Tetapi ya tidak sampai kehilangan jati diri kita, saudaraku ya. Sehingga kemudian kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen itu lenyap karena kita bergabung dengan mereka. Ya tidak, ciri khas kita harus tetap nampak. Dia itu orang Kristen, dia itu orang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi nampak ciri khasnya. Nah, kita tidak kehilangan jati diri kita, bahkan kita harus menjadi berkat. Di mana saja kita ada, kita harus bisa menjadi berkat. Ya, di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Nah, saudaraku, 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Di situ terjadi peristiwa, ya, ada air yang tidak bisa dinikmati, bukan saja tawar tapi mendatangkan malapetaka. Ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, Tuhan. Letaknya kota ini memang sungguh sangat baik. Seperti Tuhan lihat sendiri kan? Nah, tetapi airnya itu, Tuhan, yang tidak baik, dan di negeri ini sering terjadi keguguran bayi. Akibat air itu banyak kandungan-kandungan bermasalah, terjadi keguguran bayi." Ya, maka jawab Elisa, "Sekarang ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, dan kemudian, saudaraku, katakan ya, dicampurlah garam itu dengan air. Kemudian pergilah ia kepada mata air itu dan kemudian melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan sekarang air ini, maka tidak akan ada lagi terjadi ya kematian atau keguguran bayi." Garam, saudara, yang menyehatkan. Ya, bayangkan, garam itu harus melarut, garam itu harus lebur, garam itu harus hilang jati dirinya. Ya, jangan kemudian memunculkan kehidupan yang tidak sangat menyenangkan, terutama lewat perkataan kita, kalimat kita, saudaraku. Ya, pada suatu saat ketika saya ada tinggal di kampung, ya, nah kemudian begitu saya keluar terdengar di toko itu seorang bertengkar, ya, 2 orang, ya, bukan seorang, bertengkar, cewek, ya, perempuan sama perempuan bertengkar. Dan yang satu hebat kalimat pertengkarannya. Dia berkata, kamu nggak tahu, di dalam diriku ini ada Roh Kudus. Jangan macam-macam kamu ya. Dalam diriku ada Roh Kudus." Saya cuma pegang kepala. Gimana ini, Ibu? Roh Kudus dijadikan andalan untuk bertengkar. Saudara-saudara kekasih, ini salah. Ya, kalimat kita, suara kita itu harus benar-benar menjadi berkat. Ya, haleluya. Nah, demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan oleh Elisa. Air itu menjadi sehat, saudara, gara-gara garam. Dunia ini menjadi sehat gara-gara penampilan kita di tengah masyarakat. Ya, jangan sampai kita salah, saudara, ya, haleluya. Jangan sampai garam itu kehilangan asinnya. Ini yang penting. Jangan sampai terjadi, saudara, sehingga dengan pertengkaran kita hilang aslinya. Kita sebagai orang percaya, kita memunculkan bukan garam yang asin, tetapi garam yang tawar. Jangan, ya. Matius pasal 5 ayat 13 tadi, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa sekarang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuat dan diinjek-injek orang. Mungkin muncul pertanyaan kita, garam kok bisa jadi tawar, ya? Kalau garam itu sudah hilang asinnya, berarti garamnya itu sudah hilang. Betul? Iya, karena pandangan kita garam itu adalah garam yang di negeri kita ini.
garam yang hasil dari penyulingan air laut yang kemudian buat menjadi kristal atau bubuk yang digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan yang lain. Dan tetapi kalau garam itu sudah hilang asinnya, berarti garamnya hilang juga kan? Nah tapi di sini Tuhan katakan kalau garam itu sudah hilang asinnya, nggak berguna lagi dibuang dan diinjak-injak orang. Apanya yang dibuang? Apanya yang diinjak-injak? Saudara, garam di sini beda dengan garam di sana. Ya. Pada zaman dulu, nah garam itu diambil dari laut mati untuk batu karang atau lumpur, gitu ya. Nah itu digunakan saudara untuk mencampurkan. Jadi ada kata memasak sesuatu itu batu yang asin, ya, batu karang yang asin kecil dimasukkan ke dalam masakan. Tapi kemudian setelah itu garamnya kan larut bersama dengan masakan, tinggal batunya diambil dan dibuang karena hilang asinnya sudah. Ya. Jadi kalau garam itu sudah tidak ada asinnya digunakan lagi. Kalau orang mau makan dan ingin menikmati rasa asin, maka batu itu disesor-sesor sama dia. Nah, lama-lama kalau diserap habis, tawar dibuang. Nggak ada lagi artinya. Ya, jadi kalau garam itu sudah jadi tawar, udah nggak ada artinya lagi, dibuang. Ya, Mazmur pasal 34 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Artinya perkataan kita itu harus jadi berkat. Jangan sampai menimbulkan syiar, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, saudara, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor ya keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik ya untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, pakailah perkataan yang baik. Ya, walaupun memang terjadi masalah, terjadi kasus dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai kemudian perkataan kotor, perkataan yang tidak menyenangkan itu keluar dari kita. Sebab nanti kita sendiri yang rugi. Ya, karena kita memunculkan kata-kata yang tidak baik. Jadi satu ilustrasi saja ya, satu ilustrasi. Pada suatu saat orang Indonesia mau pergi wisata ya ke Arab Saudi sana. Ya. Nah tentu bahasa mereka dengan bahasa kita beda. Ya. Nah sebagai orang yang baik, maka kita bisa menggunakan kata-kata yang bijak walaupun bahasa kita beda. Nah, tapi orang ini enggak, akhirnya celaka sendiri. Ya. Sampai di sana dia mulai menjalankan wisatanya, sampai pada akhirnya dia sewa seekor onta sebagai kendaraan. Ya, sebab kalau di sana ya pada waktu itu belum ada yang namanya taksi dan lain sebagainya. Ya, onta ini adalah kendaraan jarak jauh. Ya. Orang-orang Majus dari negeri timur datang mencari Tuhan Yesus dengan naik onta karena jauh dari provinsi. Perjalanan jarak jauh, kalau keledai atau kuda itu adalah kendaraan jarak dekat, ya, bemo atau lain sebagainya. Nah orang ini datang kepada pemilik onta dan kemudian dia berkata begini, Pak, saya mau sewa onta. Oh silakan Pak, silakan Pak, silakan menikmati perjalanan. Nah, tapi dengan angkuhnya, sekali lagi angkuhnya orang ini karena bisa sewa itu, dengan angkuhnya dia mendekati onta langsung berteriak sama, ayo onta, jongkok, saya mau naik. Ontanya diam saja. Mulailah ketidaksabarannya muncul, mulai memaki-maki onta itu. Nah kemudian dia datang kepada pemilik onta, Pak, bagaimana onta ini nggak mau dengar suara saya? Saya bilang mau naik, Bapak pakai kalimat yang bagaimana? Saya bilang, onta, merunduk, saya mau naik. Ya salah Pak, ya gunakanlah bahasa yang dipahami oleh onta. Terus bahasanya gimana? Ya karena negeri Bapak sama negeri kita kan beda bahasanya toh Pak. Maka Bapak harus berkata kepada onta ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dia datang pada onta. Dia bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ontanya langsung nunduk. Wah, si pelancong ini, musafir ini mulai duduk di atas onta dan ontanya berdiri. Wow. Ya, lain onta di sana penggunaan bahasanya. Kalau saya di rumah, ya ada anjing, ya namanya Giant. Jadi kalau saya bilang, Giant keluar dia, karena dia ngerti bahasa saya. Tapi ontanya tidak ngerti. Nah langsung si pelancong ini dia mulai senang, tapi nggak jalan ontanya. Teriak lagi, hei Pak, gimana ontanya kamu jalan? Pak, kalau mau jalan, Bapak harus mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sambil melotot, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jalan si onta. Waduh, enak juga naik ontanya pelan-pelan. Tapi dia nggak sabar. Dia ingin lebih cepat lagi. Langsung dia bilang, Pak, gimana caranya onta ini bisa lari cepat? Pak, sabar ya. Bapak harus bicara dan ngomong sama si onta ini. Alhamdulillah. Langsung dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung si onta cepat larinya. Makin senang dia bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Makin kencang, tidak sabar. Dia terus teriak, Alhamdulillahirabbil alamin. Kencang sampai pemiliknya ketinggalan. Waduh, tapi akhirnya bingung dia, karena di depan ternyata ada jurang. Waduh, makin saya sekarang ini akibatnya. Ya, waduh gimana ini? Udah tinggal dekat lagi ini jurang. Langsung dia teriak mulai ke belakang, teriak sama pemiliknya. Wah, gimana ini? Waduh, kurang ajar. Saya dengar kalimat-kalimat yang muncul. Gimana ini? Nggak bisa berhenti. Pak, kalau mau berhenti, Bapak harus bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Macam-macam aja. Tapi dia nurut karena dia Islam kan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Langsung si unta ngerem jalanan dan persis di depan jurang itu. Untung. Coba bayangkan kalau dia tidak sempat ngomong, pasti masuk. Kemudian tepat di depan jurang itu. Aduh, saking senangnya dia bilang, Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung onta loncat lagi masuk ke dalam jurang. Ayo, yang disalahkan siapa? Makanya hawa nafsu itu harus kita tahan. Jangan marah, ya. Jangan ada perkataan kotor atau perkataan yang tidak menyenangkan itu muncul keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, bagaimana Tuhan inginkan kita bisa jadi berkat di tengah-tengah dunia? Maka di samping dengan kalimat perkataan kita sebagai garam yang mengasinkan, maka kita juga harus tampil sebagai pelita, penerang. Nah, lewat pola hidup kita di tengah masyarakat yang berbeda, segala macam bentuk budaya dan lain sebagainya, kita harus bisa tampil sebagai terang di tengah dunia. Haleluya. Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Jika kota yang terletak di atas gunung itu tidak akan mungkin tersembunyi. Ya, betul. Saya dulu ketika masih puluhan tahun yang lalu pertama kali merintis di tempat ini, saudara, belum ada yang namanya jalan Mel itu ya. Itu kalau saya lihat dari jauh ke sebelah mana itu selatan ya, sebelah selatan. Itu ada gunung yang kelihatan ada lampu. Yang nggak tahu daerah mana Tretes atau mana, pokoknya di situ. Ya. Jadi negeri yang terletak di atas gunung mustahil tersembunyi. Saudara, kalau kita tampil sebagai terang, walaupun kita jauh dari keberadaan kita, tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan, ya. Menjadi terang itu adalah merupakan satu keharusan, tidak boleh ditolak. Harus menjadi terang, ya.
Matius 5 ayat 16 katakan, demikianlah hendaknya terang itu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan kemudian mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Kalau kita bisa menjadi terang, saudara, maka sesungguhnya yang dipuji, disanjung, dipermuliakan bukan diri kita, tetapi Tuhan, Bapa yang di surga. Jadi mari kita tampil dalam segala tindakan kita untuk kita bisa menjadi terang bagi dunia ini. Ya, jangan sampai terang kita itu padam. Jangan sampai terang kita itu tidak muncul, tidak bernyala, alias mati, gelap. Jangan, saudaraku ya. Jadi jangan sampai terang kita itu padam. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pelita harus tetap menyala. Nah, saudaraku, ada Tuhan memberikan satu gambaran, satu lukisan, satu perumpamaan, 10 anak darah. Terbagi 2 kelompok, yang satu bodoh, yang satu pintar. Mereka sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Ya, yang pintar dia menyediakan tandon minyak untuk pelitanya. Tapi yang bodoh, nggak perlulah, ya. Dan apa yang terjadi ketika mempelai itu terlambat datang? Maka si 5 darah yang bodoh ini lampunya mulai redup, mulai mati karena minyaknya habis. Mulai berteriak kepada yang 5 ini, tolong, aku minta minyaknya, karena kita lambatnya. Oh, nggak bisa, maaf, ini pelita untuk kami, sebab kami juga mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan mempelai. Saudara, 5 darah yang bodoh itu akhirnya tertutup di luar, tidak boleh masuk ketika mempelai datang. Sana di luar, tangisan dan kertak gigi di sana. Saudara, kebodohan itu jangan sampai kemudian menguasai hidup kita sehingga terang kita yang seharusnya menyala di tengah-tengah masyarakat kemudian menjadi padam, ya. Haleluya. Penyebab kegagalan berperan sebagai terang, ya, dalam dunia ini, Matius pasal 4 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya, jadi ketika mau punya pelita tidak ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia, tempat pelita itu. Nah, supaya apa? Nyalanya itu nampak dan terangnya itu menjadi berkat bagi sekelilingnya. Nah, tapi kegagalan, saudaraku, dari setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kenapa enggak jadi terang? Karena pelitanya itu sudah ditindas atau dipengaruhi oleh tempat tidur dan gantang. Ya. Orang tidak akan pernah membawa pelita kemudian ditaruh di bawah gantang dan di bawah tempat tidur, di kolong tempat tidur. Tidak, taruh yang benar. Gantang itu adalah tempat makanan, saudara, ya, tempat makanan. Ya. Nah, banyak orang Kristen tidak bisa jadi berkat karena hidupnya tidak bisa menjadi terang karena terangnya dikuasai oleh makanan. Artinya oleh berkat-berkat jasmani ini, oleh keinginan-keinginan jasmani duniawi ini, sehingga motivasi dalam pengiringan, dalam pelayanan kita arahnya hanya satu, yaitu kebutuhan jasmani. Sehingga kalau dia datang ke gereja yang dicari adalah berkat, itu aja. Dan kalau dia mendengar firman Allah di dalam gereja yang sifatnya adalah memperbaiki kelakuan dan sikap hidup kita, mereka nggak mau. Tapi yang menjanjikan berkat, langsung teriak, amin, puji Tuhan. Ya, itu kebanyakan juga seperti orang-orang Kristen. Bukan hanya orang Kristen saja, tapi pendeta-pendeta pun hidupnya hanya dikuasai oleh gantang ini, kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga khotbahnya selalu berkisah soal berkat, soal kemakmuran dan lain sebagainya. Bayar 1/10, kalau tidak bayar Tuhan akan kirimkan belalang pelahap. Sehingga jemaat menjadi ngeri dan kemudian harus bayar perpuluhan. Jemaatnya makannya pas-pasan, gembalanya makannya mewah. Kenapa? Hidupnya dikuasai oleh gantang ini.
Saudara, hidup kita ini bukan bergantung dari apa yang ada di dunia. Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di surga ngerti bahwa itu kamu butuhkan, dia akan siapkan. Ya. Dalam kitab Mazmur juga dikatakan, buat apa kamu bangun pagi-pagi, tidur jauh-jauh malam merenungkan nasibmu. Sebab berkat Tuhan itu diberikan kepada yang dicintai Tuhan ketika dia sedang tidur. Saudara, kalau orang tua mencintai anaknya, anaknya masih tidur, sudah dipersiapkan makanannya, ya, pakaian untuk sekolahnya, uang sakunya. Anak tidak perlu khawatir mikir. Betul kan? Ya, kalau kita dicintai oleh Tuhan, kita berkata jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Bapakmu di surga ngerti kebutuhan. Nah, tetapi kegagalan banyak orang Kristen bahkan hamba-hamba Tuhan hanya persoalan materi-materi. Pelita yang mestinya bersinar menerangi sekelilingnya tidak bisa bersinar karena ditaruh di bawah gantang. Ya. Nanti kalau berdoa untuk orang sakit, maka dia berkata, ingat ya, nanti kalau sudah sembuh, ingatkan saya ya, kasih persembahan. Nih kartu nama saya, ini alamat saya di sini ya, dan kartu nama itu ada 3 rekening. Aduh, saudara-saudara, ya, pernah satu saat saya terbaring di rumah sakit. Kaki diamputasi, ya, diganti. Jadi kaki saya ini bukan asli, ini kaki sudah titanium, ini dari pangkal paha sampai di lutut, ini diganti titanium. Saya terbaring di rumah sakit. Ada seorang hamba Tuhan tua, dia datang kepada saya dan kemudian dia, mari Pak, saya doakan. Saya didoakan. Setelah didoakan, supaya cepat sembuh, saya akan doakan yang lain. Dia pergi. Enggak pakai macam-macam syarat, dia langsung pergi tinggalkan saya. Saya menangis. Kok beda ya dengan yang lain? Kalau yang lain sudah mendoakan, tinggalkan kartu nama dengan 3 rekening. Puji Tuhan. Kalau saya sekali lagi tidak pernah bagi-bagi rekening, saudara. Tapi kalau ada yang minta baru saya kasih. Ya, jadi kalau ada yang minta baru saya kasih, makanya mintalah baru saya kasih. Tapi kalau saya tidak pernah bagi-bagi rekening. Guyon saudara ya, humor. Nah, saudara yang kasih, banyak orang Kristen hamba Tuhan gagal karena hidupnya di bawah pengaruh gantang. Dan yang kedua, itu di bawah pengaruh tempat tidur. Kehidupan apa ya? Ya, saya bilang tidak kasar sih, memang supaya untuk memperjelas kehidupan seks. Banyak hamba Tuhan yang gagal di sini, saudara. Jemaatnya sendiri dicabuli. Belum yang lain, Tuhan ampun. Ya, ini banyak terjadi, saudara. Tidak bisa menjadi terang, tidak menjadi sinar terang, tetapi karena apa? Gagal dari kehidupan. Ya, seksnya ini. Tuhan ampunilah. Ya, semoga Tuhan melindungi kita sekalian, saudara. Ini Tuhan hanya ingin menyampaikan supaya kita bisa menjadi berkat, berperan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita benar-benar menjadi berkat, ya, bagi dunia, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan kita. Haleluya. Nah, mari kita jaga peran kita, saudaraku ya, kita jaga. Lukas 11 ayat 35 sampai 36 katakan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu itu jangan menjadi kegelapan. Perhatikan, jaga supaya terang kita tetap bernyala, ya. Dan jika seluruh tubuhmu yang terang dan tidak ada lagi bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Luar biasa. Mari kita jaga terang kita, saudara ya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah
karena engkau muda. Ya mungkin usianya muda. Ya. Kalau saya sih sudah umur, ya. Tapi masih muda saja di hadapan Tuhan. Tuh. Ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah contoh, jadilah teladan, jadilah kesaksian bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Lengkap. Tuhan menasihati kita supaya kita jadi terang dan garam di dunia ini, saudaraku ya. Jangan sampai kita gagal menjadi orang Kristen, sebab kita sudah tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan segera akan datang, ya. Haleluya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, artinya hidup bersama dengan Tuhan, namun ternyata kita masih hidup di dalam kegelapan, kita pembohong, kita pendusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang, ya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa kita. Saudara, kalau kita bisa hidup bersama, ya, baik dalam saudara seiman maupun di tengah-tengah masyarakat ini, kita bisa menempatkan diri sebagai garam dan terang. Saudaraku, saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan tetap memberkati kita sehingga kita tetap bernyala dan menjadi terang bagi dunia ini. Amin.